Nah, ini dia. Selamat pagi, Selamat pagi, Bu dokter. Emil. Akhirnya berhasil. Iya. Apa kabar, Bu Baik, dok. Emil? Apa kabar? Baik, dokter Niputu. Apa kabar? Sehat, dok? Ini Sabtu Alhamdulillah. pagi nih. Yang Iya, agak mendung nampaknya ya, dok. di Surabaya kebetulan mendung dari Mendung tadi ya. pagi, kemudian juga rintik-rintik, sudah mulai hujan rintik-rintik. Ya, di Jakarta gimana ini, Bu Di Emil? Jakarta, di Jakarta mendung, Pak. Mendung sih, dok. Cuman ndak hujan, tapi agak gelap sedikit. Wah, ya Gitu. semoga hatinya nggak gelap juga ya. Hatinya nggak Iya, gelap. artinya karena kita khusus ngomongin topik yang menarik nih, dok, tentang skin lightening kan, dok, supaya semuanya Nah, cerah di iya, pagi iya. hari ini. Hatinya gelap, kulitnya juga nggak gelap, kulitnya cerah ya. Betul. Dibantu Ya, ya, dok, ya, sama dokter-dokter nih di Surabaya Skin Center. ya, Menjawab insya Allah. keluhan-keluhan. Iya, iya, Ya, karena dok. nanti produk salah satu produk dari PT Masta Pharma ini adalah salah satu eh, bahan ya yang diperlukan oleh tubuh, oleh kulit untuk mempertahankan atau mencapai suatu kondisi kulit yang cerah ya. Kemudian Ya, juga nanti ada manfaat lainnya. Jadi selain apa, apalagi selama masa pandemi ini ya, kita betul, dok. tentunya berusaha eh, selalu untuk fit ya, menjaga imunitas tubuh. Tubuh yang Tapi penting ya, dok. ya, tapi juga nggak lupa kulitnya juga tetap dijaga ya. Jadi nanti Betul. dapat double manfaat Double, gitu. double manfaat, Ya, healthy and ya, beauty ya, dok, ya. iya, iya benar. Nah, tadi ini saya sudah perkenalan nih ke Iya, dok. sahabat Surabaya Skin Center nih, Bu Emil dari PT Iya. Masta. Ya, saya juga sudah perkenalan juga. Mungkin yang belum kenal dengan Surabaya Skin Center sudah eh, saya perkenalkan tadi di awal prolog ya. Nah, ya mungkin kita masuk ke topik aja ya, Bu Emil ya. Saya Iya, dok. panggilnya Bu Emil atau Mbak Emil sih. Kayaknya masih Boleh, muda deh Mbak kayaknya. Emil nih. Oh. Iya, mbak aja ya, dok. Oke, Mbak Emil. Oke. Eh, kita kan topiknya tentang solution ya, solution untuk melasma dan Melasma. untuk skin Skin lightening ya. lightening, dok. Kayaknya Ya, topik yang banyak banget ditanya nih, dok, karena kayaknya berkaitan erat sama banyak sekali permasalahan-permasalahan dasar ya, dok, ya, mengenai pigmentasi maupun melasma gitu. Jadi saya rasa nih topik yang sangat menarik nih pagi hari ini. ya. Jadi Pak, mungkin biasanya Bu Emil nih yang mewakili, Mbak Emil yang mewakili Oke, dari eh, yang di luaran ya. Mungkin apa nih pertanyaan yang paling sering yang berhubungan dengan topik ya, dok, ya. lightening maupun Oke. dengan melasma? Apa sih kadang untuk melasma itu makanan apa sih? Makanan atau apa gitu kan ya? Oh ya, Bentuknya sebenarnya apa gitu ya, ya, dok, ya? saya mungkin menyapa dulu nih ya yang sudah pada hadir. Tadi saya lihat ada customernya SSC nih Pak Didi, kemudian ada ini teman saya Dokter Kurniati. Halo Dokter Kurni, aduh lewat saya nih, terima kasih. Kemudian teman-teman SSC juga yang lain nih, tadi ada Mbak Lingga. Terima kasih sudah bergabung, semoga nanti ini bermanfaat. Baik, ya. Ya, boleh juga rekan-rekan yang nonton untuk bisa kirim di kolom komentar ya, dok, ya, pertanyaan-pertanyaan seputar mengenai topik kita pagi ini, skin lightening dan melasma. Mungkin ada beberapa pertanyaan nih, dok, yang dasar, yang umum kayaknya kaitannya terhadap topik kita pagi hari ini nih, dok. Sebenarnya melasma sendiri itu apa sih, dok, dan apa sih penyebabnya gitu sehingga terbentuknya dari melasma sendiri? Ya, jadi kelainan pigmen di kulit itu bermacam-macam ya. Ada yang memang ada bawaan. Jadi kalau bawaan itu dari lahir. Tapi ada juga yang didapat biasanya ya
setelah usia dewasa ya. Jadi yang didapat ini salah satunya adalah melasma. Melasma ini salah satu kelainan di kulit ya, gangguan pigmentasi di kulit yang disebabkan karena faktor hormonal, terutama ya faktor hormonal, pencetusnya faktor matahari ya, faktor stres. Biasanya itu munculnya itu di area wajah, jadi dia itu biasanya simetris kanan kiri ya, atau ada juga yang di dahi ya, kemudian di hidung. Nah, ada juga yang di daerah sini nih, rahang, ada daerah kumis. Nah, itu juga perhatikan. Biasanya muncul pada wanita dewasa muda, ya. Itu. Apalagi kalau ada faktor genetik, itu biasanya bisa muncul lebih awal, ya. Gitu. Betul-betul, berarti di usia-usia Emil kayak sekarang nih ya, dan teman-teman yang nonton mungkin juga ini salah satu juga yang harus diwaspadai ya dok, untuk terbentuknya dari melasma ya dok ya. Iya, iya benar. Kalau boleh tahu dok, untuk cara pencegahan ya dok supaya tidak terjadinya atau terbentuknya melasma, supaya tadi, karena menurut Emil juga berarti cukup mengganggu kan dok, menurunkan tingkat percaya diri juga nantinya kan dok. Nah, untuk cara pencegahan dok, dari faktor yang memang mungkin kalau didapat dari luar, tadi kan ada yang faktor memang hormonal, ada genetik juga ya dok ya, tapi juga ada faktor yang disebabkan dari luar. Mungkin ada cara pencegahannya dok supaya tidak terbentuk melasma? Ya, jadi kalau sudah ada faktor genetik kan susah nih ya, nggak bisa dihindari, biasanya akan muncul. Nah, yang memperberat biasanya ya faktor dari luar, matahari gitu ya. Kemudian juga pemakaian bahan kosmetik ya, itu ada yang memicu fleknya semakin kelihatan jelas. Kemudian juga hormonal kalau yang dari dalam memang ya susah ya. Tapi ada hormonal yang dari luar seperti pemakaian pil KB ya, KB hormonal ya, KB suntik, pil ya, itu semua bisa memperparah ya, akan lebih jelas gitu biasanya ya. Atau kadang-kadang tuh munculnya setelah proses kehamilan. Jadi biasanya hamil, mungkin anak pertama, habis hamil anak pertama nggak terlalu nih ya, sudah ada tapi ya mungkin dibiarin, nggak dirawat, hamil lah anak kedua, setelah hamil anak kedua kok tambah jelas. Nah itu karena faktor hormonal biasanya seperti itu. Jadi kalau sudah tahu, kalau sudah punya bakat flek melasma ini, sebaiknya sih hindari pemakaian KB yang hormonal ya. Mungkin pakai teknik KB cara lain ya, lebih mungkin IUD itu lebih aman untuk ininya, untuk melasmanya. Kan tetapi saat ini sih sudah banyak ya pil KB yang diklaim itu dia lebih aman, mungkin lebih nyaman ya untuk ke pigmentasi, jadi lebih minimal ya, minimal, bukan nggak ada mungkin ya, mungkin minimal efek ke ya, karena saya sih soalnya juga ngalamin ya, masih bisa sih menimbulkan flek juga gitu, walaupun juga kita tetap tidak bisa mengesampingkan faktor yang lain ya, seperti matahari. Jadi faktor ya matahari ini, kalau kita, jadi melasma ini penyakit kulit yang maksudnya dia bisa diobati ya, tapi dia akan naik turun gitu ya, seperti orang kalau punya sakit diabetes gitu ya, bisa keadaannya normal tapi tetap harus dijaga gitu ya, supaya tidak muncul lagi. Nah, untuk itu memang perlu kesabaran ya, dia bisa naik turun gitu kondisinya. Kalau kita banyak terpapar matahari, itu pasti fleknya habis itu akan lebih nampak gitu ya. Kadang-kadang dari pasien-pasien ini kebanyakan itu mengeluh gitu ya, kok saya nggak sembuh-sembuh ya, kok ini obat dokter ini nggak nggak ampuh gitu ya. Ada memang ya. Nah ya, maksudnya sudah dirawat tapi kok masih bisa muncul lagi gini, nggak bisa
bebas gitu ya sama sekali dari melasma ini. Memang sifatnya melasma itu seperti itu. Jadi itu yang harus kita tanamkan dulu kepada pasien ya. Beda dengan flek-flek yang kalau kita lihat orang-orang bule itu ya, yang kulitnya putih ya, atau yang punya tipe kulit putih, itu kan ada yang flek-flek titik-titik itu ya, freckles, lentigo, itu memang bisa dihilangkan. Tapi tetap juga sih kalau terpapar matahari dia akan muncul juga ya, itu karena memang skin type-nya, tipe kulitnya memang sensitif dengan paparan matahari ya. Tapi ataupun yang lentigo yang lebih besar gitu ya, saya sebenarnya ingin share screen sih, tapi bentar ya. Jadi ya ini kalau nggak ada gambar agak susah ya. Nah itu jadi itu yang perlu kita tanamkan dulu ke siapa nih, ke customer, bahwa itu perlu tetap perawatan yang terus menerus continue ya. Nah cara pencegahannya tadi ya, selain kita tahu faktor-faktor resiliensinya itu tadi, terus menghindari sinar matahari yang jelas ya, bukan menghindar sama sekali boleh ya, karena matahari tetap diperlukan ya, dan untuk vitamin D ya dan lain-lain ya tetap, tapi mungkin dilihat waktunya, paparannya jam berapa seperti itu, dan tetap harus menggunakan tabir surya, jangan lupa ya. Nah selain itu, karena kita di saat seperti ini ya, nggak mungkin menghindar dari radikal bebas ya. Radikal bebas itu bisa terdapat di alam sekitar kita, bisa juga dari apa yang kita konsumsi ya, baik itu makanan, minuman, ya gaya hidup ya. Mungkin sering di daerah yang banyak orang yang merokok ya, tapi mungkin sekarang mungkin ya kan masker, jadi kok nggak batas lah ya kan. Itu kemudian juga mungkin polusi ya, polusi itu dari mana nih, polusi asap ya mobil. Kita perlu penangkalnya itu apa sih ya, berupa antioksidan. Antioksidan itu diperlukan, bisa dari tubuh kita ya, dihasilkan dari tubuh kita, bisa juga didapat dari luar. Nah yang didapat dari tubuh kita tentunya terbatas mungkin ya kalau untuk saat ini tuh, karena tadi saking banyaknya bahan-bahan kimia tadi ya, jadi perlu tuh tambahan antioksidan dari luar ya, asupan antioksidan dari luar. Karena antioksidan ini nanti yang membantu juga, selain tadi harus tetap memakai perawatan kulit ya, yang dioles secara topikal. Jadi selain pemakaian krim-krim secara topikal, karena krim-krim itu yang menghambat terjadinya pigmentasi dan merangsang pelepasan kulit yang mengandung pigmen tadi ya. Jadi supaya semakin cepat proses skin lighteningnya. Itu tadi sudah antioksidan, memakai bahan-bahan yang dianjurkan dokter ya, krim-krim atau tindakan, dibantu dengan tindakan gitu. Jadi harus kombinasi, namanya kalau istilahnya itu simfoni orkestra gitu ya. Jadi nggak bisa cuma satu aja, saya nggak mau deh ya, mau pakai sunblock aja gitu ya, kurang maksimal ya pasti. Jadi memang harus diproteksi dari dalam maupun dari luar ya dok ya, tambahannya baik itu dari topikal, oral maupun treatment yang memang disediakan gitu ya dok ya. Iya, antioksidan ini membantu sekali ya, terutama antioksidan yang membantu juga yang mempunyai efek untuk skin lightening ya. Seperti itu. Baik. Kemudian tadi dok menarik nih mengenai antioksidan nih dok.
biasanya kadang-kadang kalau sekarang kan netizen sekarang nih dok, pasti nanyanya efektivitasnya tuh berapa lama sih bisa, kadang pengennya kan tadi yang instan ya dok ya, di beberapa treatment atau di beberapa mungkin tadi suplementasi dan sebagainya. Nah itu kalau bicara efektivitas penggunaan nih dok, itu bisa terlihat, itu nampak atau dirawat dalam jangka waktu berapa sih dok, berapa lama? Perawatannya ya? Iya, perawatannya. Jadi kalau memang ada masalah, kalau untuk perawatannya, ini maksudnya menggunakan antioksidannya atau perawatan secara keseluruhan? Mungkin perawatan secara keseluruhan sih dok. Baik kan tadi ada topikal ya dok. Oke ya. Jadi tadi kan saya sudah sebut bahwa melasma itu bukan suatu penyakit yang langsung habis treatment sudah langsung habis itu nggak usah perawatan lagi, bye perawatan gitu kan, enggak ya, tapi perlu maintenance ya, jadi ya seumur hidup gitu dirawat. Nah untuk kalau memang lagi ada punya masalah nih ya, belum pernah di terapi macam-macam atau udah coba terapi kemana-mana nggak berhasil tuh ya, jadi kalau untuk melasma itu kita lihat dulu kan dia tipenya, dia superficial, jadi ada tipenya ya, dan yang superficial itu di atas di permukaan aja, itu lebih mudah hilangnya ya, lebih cepat. Tapi ada yang tipe campuran ya, tipe campuran ini ada yang di dermal juga, jadi biasanya lebih gelap ya, dan dia lebih tebal gitu dalam, ya, lebih tebal. Nah itu yang lebih susah biasanya ya, dia suka recalcitrant, suka bandel ya, sudah diterapi macam-macam, kadang sering kambuh gitu ya. Nah itu yang memang mungkin nantinya perlu tambahan terapi dengan menggunakan alat-alat lain ya. Nah kalau dia kalau dia melasmanya yang ringan itu sebenarnya dengan topikal ya, dengan terapi topikal dengan mengandung bahan pemutih ya untuk menghambat pigmen tadi. Jadi biasanya memang yang memang saat ini masih gold standard itu memang yang mengandung hidroquinon, tapi hidroquinon harus hati-hati, harus di bawah pengawasan dokter spesialis kulit ya untuk menggunakannya, karena ada efek jangka panjangnya ya, jadi harus ada aturannya. Nah kemudian juga ada yang mengandung bahan tretinoin, AHA ya, itu kombinasi vitamin C. Nah itu semua yang dioles topikal. Jangan lupa juga pakai sunblock ya, tabir surya itu penting ya, tabir surya juga harus tahu cara pengolesannya kapan ya, berapa SPF yang diperlukan. Nah kemudian yang ketiga adalah pemberian antioksidan. Antioksidan ini yang dikonsumsi ya oral. Yang di topikal pun itu sebenarnya juga saat ini banyak ya, yang bahan-bahan tadi itu sudah ditambahkan antioksidan juga. Jadi antioksidan itu bisa dioles, bisa juga dikonsumsi ya. Jadi sekarang itu produk sunblock pun ada antioksidannya, produk untuk lightening pun juga ada antioksidan ya, seperti vitamin C gitu ya, serum itu dan lain-lain sebagainya. Nah, yang oral ini sangat membantu dari dalam. Tadi saya sebutkan kalau ya oral itu karena konsumsi kita ada batasnya ya, nggak mungkin mau konsumsi vitamin C berapa kilogram gitu ya dari buah, wah bisa perutnya nggak muat ya. Terus juga untuk mengatasi tadi radikal bebas dari sekitarnya ya, karena kalau radikal bebasnya terlalu banyak kemudian kita antioksidannya kurang, itu akan terjadi oksidatif stres. Oksidatif stres ini kalau menumpuk di dalam tubuh kita akan terjadi penyakit ya, penyakit yang bahaya tentu, yang kayak hipertensi, diabetes, jantung ya. Tapi ke kulit itu juga ada efeknya tadi itu, salah satunya flek-flek aging ya. Nah untuk mencegah itu diperlukan antioksidan yang tepat, yang bagus sih. Salah satunya adalah yang mengandung bahan glutathione ya. Jadi glutathione itu merupakan mother of antioksidan ya. Jadi ini ibu pertiwinya antioksidan ya. Jadi kalau ibunya nggak ada, ini yang lain-lainnya nggak bisa bekerja gitu ya. Jadi di tubuh itu ada berbagai macam ya antioksidan yang memang dibentuk oleh tubuh. Nah salah satunya itu adalah glutathione ini. Tapi itu tadi ya produksinya nggak banyak ya, mungkin terbatas gitu.
gitu. Dan ya sangat diperlukan untuk juga membantu antioksidan lain ya, vitamin C, vitamin E untuk bekerja lebih efektif gitu ya, untuk menghasilkan mencegah pembentukan melanin tadi ya. Dia lebih mengarah ke pembentukan melanin yang lebih cerah, warnanya ke kuning ya. Jadi proses pembentukan melanin itu ya dari dipicu oleh tirosinase ya, suatu enzim. Nah itu nanti ada rangkaiannya gitu ya. Nah kemudian nanti salah satunya ini bahan glutathione ini yang akan membantu ke arah mana ini? Ada ke pigmen yang ke arah gelap ya. Nah kalau dari awal sudah ada ini glutathione, dia akan banyak mengarah ke pigmen yang cerah. Jadi yang gelapnya akan dibentuk lebih sedikit ya, sehingga kulitnya nanti akan kelihatan cerah seperti itu cerah, sebenarnya ya. Jadi itu tadi fungsinya salah satu antioksidan kita yang utama tadi, glutathione itu. Iya dok, lengkap sekali nih dok penjelasannya. Iya dok. Nah kalau untuk penggunaan antioksidan oral sendiri nih dok, itu mulai bisa di usia berapa sih dok? Ataukah ada batasan minimal umur? Ataukah memang sebenarnya enggak masalah karena memang itu dibutuhkan oleh tubuh dok, untuk batasan usia penggunaan antioksidan mungkin dok? Sebenarnya ya kalau dari ini sih ke usia dewasa mungkin ya, 18 ke atas tuh kita sudah lebih bebas memang ya. Tapi memang ada kondisi-kondisi tertentu, kadang anak-anak itu remaja ya sudah mulai seperti keluar jerawat ya. Ya sebenarnya memang diperlukan juga antioksidan ini untuk kondisi jerawatnya ya, karena jerawat itu kan inflamasi peradangan ya. Sedangkan antioksidan itu juga salah satu fungsinya adalah menghambat proses inflamasi yang tadi disebabkan ya peradangan. Di melasma sendiri itu juga ada proses peradangan ya di kulit itu ya. Jadi itu fungsinya antioksidan yang utama tadi juga ya, dia bisa menghambat proses antiinflamasi. Nah kadang-kadang nih anak-anak remaja ini juga perlu ya dibantu dari dalam. Mungkin asupannya yang kurang, yang kalah ya, karena sukanya mungkin junk food, kurang yang makanan sehat ya. Ya, jadi mungkin bisa dibantu, tapi dosisnya mungkin nggak sebanyak yang dosis dewasa ya. Karena kalau dosis dewasa itu tadi saya sebenarnya mau tanya berapa lama perawatan tadi ya, saya lupa ya ngomongnya. Jadi kalau emang masih melasma yang berat itu minimal itu 3-4 bulan ya. Itu kalau pakai krim ya, krim rutin ya, dan dia memang benar-benar pakainya benar ya, itu dia akan bagus ya, mulai bagus. Jadi nggak ada yang instan 1 bulan hilang gitu, apalagi kalau fleknya tebal banget ya. Nah kemudian dibantu oral tadi. Nah oral ini kalau dia masih lagi parah-parahnya ini ya, itu dianjurkan, kalau saya ya ini ya, biasanya memang 2 kali bisa 2 kali 1 atau 2 kali 2 ya, kalau dilihat parah dan pengen memang cepat ya, itu diteruskan sampai 3 bulan, 2-3 bulan ya minimal. Jadi nggak bisa antioksidan tuh bekerja cuma 1 minggu gitu ya, kita minum gitu ya, kurang ya. Jadi memang perlu waktunya agak panjang ya. Kemudian setelah hasil yang dicapai tadi bagus, nah itu baru kita boleh mengurangi untuk maintenance aja. Bisa sehari sekali gitu ya dok ya? Ya tetap maintenance sehari sekali aja, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau kita maunya kondisi kita mau panas-panasan nih, atau ada kegiatan yang lebih aktivitasnya fisik cukup berat, itu kita boleh juga naikkan lagi 2 kali, 2 untuk kali 1 memproteksi tadi ya dok ya, karena memang aktivitasnya ya dulu gitu ya. Nah sedangkan untuk anak-anak remaja mungkin separuhnya aja, nggak apa-apa dibantu sekali sehari gitu ya, karena ini memang dosis tinggi ya, kalau nggak salah Bu Emil ya, agak mega dosis gitu ya. Kalau mungkin masih di bawah 12 tahun gitu ya, mungkin cukup separuh kalau dia bisa. Ini bentuknya kaplet kan ya? Iya.
kalau kaplet kan masih bisa. Nah itu saya rasa nggak apa-apa, cukup bagus membantu dari dalam ya. Gitu. Iya dok. Berarti kalau untuk pemakaian jangka panjang aman ya dok ya untuk antioksidan ini? Karena memang tadi nggak bisa kita terapinya hanya 1 minggu, 2 minggu gitu ya dok ya? Ya, saya rasa sih aman ya, apalagi fungsinya tadi ya bisa antiinflamasi, menekan proses inflamasi ya. Karena ada penyakit yang proses inflamasinya tuh berjalannya kronis juga ya. Selama dosisnya tepat, kemudian juga selama ini juga bahan-bahannya sih saya rasa aman ya, natural, itu aman digunakan jangka panjang. Ya. Dok. Ini ada pertanyaan dari Susilawati 626 nih dok. Untuk flek dokter, iya, untuk flek nih dokter, itu bisa tadi disampaikan bisa hilang selama 3 bulan, minum berapa sehari untuk glutathione. Sebenarnya tadi udah dijawab sih dok, tapi mungkin boleh diulang kembali dok untuk. Ya, jadi kalau terapi awal deh lagi para tadi saya katakan tadi ya, selain tadi krim, topical, sunblock, menghindar matahari, konsumsi makanan yang sehat, dibantu antioksidan oral, itu bisa 2 kali 1 kaplet, atau kalau memang bisa naik 2 kali 2 kaplet ya, mungkin 1 bulan 2 bulan, nah, habis itu turun gitu ya, 2 kali 1, terus maintenance 1 kali 1. Berarti memang ini harus dikonsultasikan ya dok ya, jadi memang harus ke konsultasi sama dokternya langsung supaya tahu kebutuhan di masing-masing karena beda ya dok. Karena sekarang ini banyak banget dok beredar produk-produk topikal yang klaimnya itu bisa instan tapi menimbulkan efek samping yang cukup tinggi kan dok terhadap penggunanya gitu. Jadi mungkin benar-benar harus dikonsultasikan masalah kulitnya ya dok kepada tenaga ahlinya gitu. Iya benar. Iya mungkin ada yang saya jawab pertanyaan. Bentar ya. Ini ada pertanyaan tapi nggak apa-apa mungkin dok bisa dijawab tapi di luar dari tema nih dok, untuk yang Alexander Nikolaus dok. Pemberitaan mengenai treatment skin booster, apakah itu berbahaya untuk kulit mungkin skin type Indonesia ya dok ya? Apakah ada efek samping dari treatment skin booster tersebut? Terima kasih dokter. Iya, baik, ini dari Alexander ya, saya coba jawab ya. Skin booster ini sebenarnya bahan yang dibutuhkan kulit ya untuk ya memboost ini menunjang gitu, memicu ya, untuk proses baik itu proses penyembuhan dari suatu mungkin kulitnya lagi ada scar ya, scar itu bekas-bekas jerawat atau baik dari jerawat maupun dari luka-luka ya yang lain, itu dikasih booster supaya dia kulitnya lebih kencang lagi ininya proses healingnya, penyembuhannya. Kalaupun tidak sedang mengalami atau jerawat atau masalah penuaan, aging, itu kulit lebih dipicu gitu ya. Mungkin kalau nggak pakai booster jalannya lambat berapa kilometer per jam gitu ya istilahnya, tapi kalau ada booster itu lebih cepat gitu, dibantu lebih cepat seperti itu. Jadi mungkin nggak ada salahnya ya, tapi tentu tetap skin boosternya yang sudah dapat izin dari Balai POM tetap aja itu yang penting ya. Saya rasa cukup aman sih untuk tipe kulit Indonesia, disesuaikan dengan masalah kulitnya yang sedang dialami ya, nggak semua skin booster cocok gitu mungkin untuk permasalahan kulit tertentu. Itu sih dari saya. Ya, berarti aman ya dok, selama itu sudah registrasi di BPOM sebenarnya aman. Nah, untuk efek samping ada dok kalau tadi disampaikan. Untuk efek samping dari penggunaan skin booster sendiri? Iya itu tadi, kalau penggunaannya nggak sesuai dengan masalah kulitnya ya, kadang-kadang memang ada yang justru kok kulit saya malah mungkin berjerawat atau gimana ya, atau ada mungkin infeksi karena mungkin pengerjaannya ya, makanya bahannya harus yang sudah ada izinnya, kemudian juga cara pengerjaannya juga ya harus yang aseptik sesuai prosedur ya.
di tempat yang sesuai ya, di tempat praktek kulit, jangan di asal gitu ya tempatnya, di dokternya yang memang sudah kompeten. Iya dok, berarti untuk warga Surabaya nih ya dok khususnya nih, berarti langsung konsultasikan keluhan kendala kulitnya langsung ke Surabaya Skin Center ya dok, supaya nggak salah dalam penentuan apa indikasinya kemudian pengobatannya gitu. Lanjut dok, ini ya tadi untuk flek ya bisa hilang dalam 3 tadi sudah. Oke. Dok, bila kita gabungkan konsumsi glutathione, apakah bisa dengan vitamin C dok? Karena mengingat di masa pandemi ini juga perlu konsumsi vitamin C. Tadi dok mungkin supaya sehatnya dapat, cantiknya juga dapat dok. Ya, itu tadi yang kita mau omongin di awal tadi kan ya. Jadi ada dapat bonus ganda gitu ya dari penggunaan antioksidan. Jadi di masa pandemi ini, pandemi COVID-19 ini yang sudah berlangsung 8 bulan ya. Ya. Mungkin kita sudah mau di akhir ya, penghujung Desember mungkin ya, mulai Maret sampai Desember nanti ini ya, kita semua berharap semoga cepat berlalu ya, tapi kita juga nggak boleh abai ya dengan kesehatan kita. Jadi kita tetap harus jaga kondisi, jaga kesehatan kita. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi vitamin, suplemen ya, atau antioksidan, karena memang tadi saya sebutkan kan antioksidan ini ada anti-inflamasi tadi, bisa untuk pertahanan kulit juga ya, imunitas kita akan ditingkatkan ya dengan konsumsi antioksidan. Apa yang cocok? Tentunya antioksidan yang tadi bisa meningkatkan imunitas, tapi juga tetap kulitnya tetap terjaga sehat ya. Jadi dapat bonus tadi, bonus ganda ya. Jadi kulitnya oke, putih ya, cerah, flek-fleknya hilang langsung, tapi imunitas tubuh tetap terjaga. Jadi kalaupun tetap harus beraktivitas yang masih aktivitasnya di luar rumah ya, masih harus di luar ya, mobilitasnya juga masih tinggi walaupun di masa pandemi ya, tetap insya Allah di salah satunya ya kita kan tetap harus protektif juga ya, tetap waspada tadi, menjaga kondisi ya, konsumsi antioksidan yang tadi ya, karena glutathione ini memang dikombinasikan dengan vitamin C ya. Vitamin C-nya kalau nggak salah 250 mg, cukup tinggi ya untuk bisa mencegah, cukup memang konsumsi yang normal lah ya. Kemudian juga kalau nggak salah ada kandungan lainnya ya, ALA ini fungsinya memang ke sel ya, ke sel membran sel, mempertahankan dia lebih nggak gampang rusak gitu ya. Kemudian juga bisa membantu skin lightening juga gitu, jadi memperkuat efek glutathione juga gitu. Jadi tiga-tiganya nih ya, jadi perlu juga ternyata bisa meningkatkan imunitas tubuh kita dalam menghadapi menghadapi penyakit infeksi lah ya. Nah, salah satu infeksi COVID-19 ini ya. Apalagi nanti ini musim hujan ya, ada banyak penyakit demam berdarah mungkin ya, nggak hanya COVID aja gitu mungkin ya. Jadi perlu kondisi yang lebih fit ya. Kena flu sedikit itu mirip-mirip COVID sudah takut nih. Jadi sebaiknya sudah mulai konsumsi antioksidan dari sekarang ya. Karena cuacanya juga kan sudah mulai nggak menentu nih, sudah banyak hujan. Iya, sudah masuk bulan penghujung tahun ya dok, mulai musim penghujan. Ya. Jadi hujan ya, hujannya mulai deras. Ya, mungkin ada
pertanyaan lagi nih, kira-kira apa ya, Bu Emil? Gimana dok? Ada pertanyaan lagi mungkin sebelum ada nih dok dari kita ini ya dok ya, berakhir ya dok. Malah pertanyaannya memanas di penghujung nih dok, penghujung waktu. Mungkin saya pilih beberapa aja. Ya dok, saya pilih beberapa nih dok. Ini ada pertanyaan dari cuy.ping dok. Apa perbedaan antara flek dengan melasma? Kemudian apakah setelah menopause ini malah melasmanya bisa bertambah parah dok? Oke, ya. Flek dengan melasma, tadi gimana ya? Flek itu tadi kan ada saya sebutkan bahwa ada yang didapat, ada yang bawaan ya. Nah, yang bawaan itu salah satunya melasma tadi. Melasma itu ciri khasnya itu tadi hiperpigmentasi atau warna kecoklatan, bisa warnanya agak kehitaman ya, gelap, tapi biasanya kecoklatan gitu ya, coklat mulai muda sampai agak lebih tua intensitasnya di area wajah ya, terutama biasanya di area wajah, bisa di pipi, facial ya, biasanya 2 malar, namanya tebal malar di kanan kiri, biasanya simetris, kemudian bisa di dahi, di rahang, di atas bibir ya, di area kumis, hidung, itu bisa juga muncul. Nah itu melasma, ciri khasnya melasma. Biasanya memang sebagian besar sih wanita, tapi pria pun ada ya. Saya punya beberapa pasien itu 10% lah ya menyerang pria ya. Jadi itu, nah mungkin karena lebih ke paparan matahari biasanya. Nah, kalau flek-flek yang lain itu seperti tadi saya sebutkan bisa berupa freckles titik-titik itu ya, kayak orang bule itu tipe kulit yang putih, atau yang lentigo tuh bulat gitu ya, lebih tebal biasanya ya, muncul sih biasanya nggak simetris, jadi bisa di salah satu atau bahkan muncul di punggung tangan ya. Kalau punggung tangannya nggak pernah dilindungi bisu dia nggak pernah dirawat juga lah, intinya mungkin cuma ngerawat wajah aja, ternyata tangannya luput, ada bintik-bintik ya. Nah makanya perlu oral antioksidan, karena oral antioksidan kan menjaga seluruh tubuh. Kalau topikal kelupaan cuma wajah aja, tangannya nggak dirawat kan kelewatan ya. Nah, jadi makanya perlu konsumsi antioksidan juga yang dari dalam, karena dia bisa melindungi seluruh tubuh gitu. Nah, bedanya melasma tadi itu ya, dia kan ada faktor-faktor pencetusnya tadi, kemudian dia ini sifatnya kondisinya naik turun ya, naik turun. Kalau kita rawat, kita fit ya, melasmanya akan memudar ya. Kalau untuk yang dalam memang biasanya, atau yang membandel, biasanya itu ya, biasanya akan dibantu dengan terapi lain ya, seperti chemical peeling ya. Chemical peeling itu membantu, bukan menipiskan kulit ya, karena yang paling sering tuh salah pengertian ya. Nanti kulit saya jadi tipis gitu ya, enggak. Karena chemical peeling itu memang mengangkat sel-sel kulit mati ya, biasanya yang di atas ya, tergantung kedalamannya, nanti ada bahan-bahan tertentu bisa mencapai kedalaman lapisan sel kulit tertentu ya, biasanya kita yang superficial aja ya. Nah, dengan diangkat sel kulit matinya, tapi dia akan dirangsang untuk tumbuh sel-sel kulit baru yang lebih sehat ya, sehat normal, yang pigmennya nggak ada gitu. Jadi itu akan membantu mempercepat hilangnya proses flek-flek tadi ya. Nah, kalau nggak mau chemical peeling, mungkin fleknya lebih dalam, bisa dibantu dengan menggunakan teknologi laser ya. Di Surabaya Skin Center kebetulan memang kita ada laser yang khusus untuk pigmentasi ya, ada yang Q-Sweet NDX, kemudian juga yang terbaru nih kita ada laser Pico laser ya, teknologinya lebih canggih ya. Nah itu memang bisa digunakan untuk mencerahkan kulit, warna kulit. Selain itu juga memperbaiki tekstur kulit ya, pori-pori, kulit yang halus tuh lebih cepat hilang dengan menggunakan Pico laser ini. Itu sih. Berarti lengkap ya dok ya sebenarnya. Yeah. Jadi kalau ada masalah kulit Anda, kendalanya silahkan ke Surabaya Skin Center nih dok, untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya ya dok ya. Ya boleh.
boleh sekali ditunggu. Ya dokter, lanjut dok, kalau untuk melasma bisa hilang secara permanen nggak sih dok? Tadi mungkin udah sudah harus di maintenance ya dok ya. Sudah kita bahas juga ya tadi bahwa setelah tercapai nih ya kulitnya bagus, biasanya kalau dirawat dengan baik itu tadi 3 bulan lah ya, kalau benar-benar ini itu akan memudar. Kalau dia superficial akan kelihatan bersih kayak nggak ada flek sama sekali ya. Kan tetapi perlu di maintenance ya, dijaga supaya nggak gampang kambuh, karena kalau kita stop itu perawatannya, ini tubuh ini akan mulai lagi karena memang melaninnya itu sel yang membentuk pigmen. Kalau di orang yang memang punya bakat melasma itu ya, dia ya memang gitu akan memproduksi lagi karena tadi hormon tirosinasenya tadi ya itu sangat tinggi mungkin ya, jadi hormon estrogennya tinggi, kemudian ada bahannya itu yang dipicu untuk membentuk pigmen itu tadi sangat aktif gitu ya, jadi akan terbentuk lagi pelan-pelan, akan terbentuk. Padahal kita nggak memakai bahan yang menghambat. Jadi karena kalau dirawat itu krim-krim perawatan itu menghambat dan merangsang pelepasan. Begitu nggak dipakai lagi, gimana pakai yang biasa aja gitu ya, dia akan mulai timbul pelan-pelan ya. Pelan-pelan, apalagi terus pakai tabir surya, abai gitu ya. Enggak ya, jadi tetap harus kombinasi itu semua dilakukan. Memang agak membosankan ya, kadang bukan pasiennya aja yang bosan ya, dokternya pun juga bukan bosan ya, tapi kadang sampai hampir putus asa, ini diapain ya kalau ada lagi gitu, kalau membandel ya, nggak tahu fleknya yang membandel atau pasiennya justru yang agak-agak bandel nggak patuh. Padahal udah dilakuin semua kayaknya, semua yang udah ngelakuin ini gitu, tapi kalau nggak disiplin memang akan mudah muncul lagi. Kemudian kalau nggak salah ada pertanyaan menopause ya, kalau sudah menopause biasanya kalau karena hormonal, karena hormon estrogennya kan sudah mulai berkurang, itu teorinya sih akan berkurang, akan memudar, tapi ya nggak langsung ya. Mungkin perlu waktu juga, kan hormon di tubuh juga nggak langsung hilang gitu kan. Turun. Jadi biasanya lebih memudar, teorinya sih begitu ya. Tapi karena tadi ada faktor yang lain ya, matahari, jadi faktor lingkungan, biasanya masih ada juga yang masih mengalami masalah melasma ini ya. Mungkin karena ada lagi nih Bu Emil sebelum kita tutup, karena sudah kurang sudah di penghujung acara ya. Mungkin saya sampaikan tips-tipsnya ya. Jadi tips merawat menjaga kulit ini tadi tetap ya, hindari faktor-faktor pencetusnya ya. Kemudian jangan lupa selalu menggunakan tabir surya ya, yang sesuai, yang tepat juga ya, yang broad spectrum UVA UVB. Kemudian juga menghindari paparan matahari, walaupun sudah pakai tabir surya jangan kemudian panas-panas gitu ya, tetap harus memakai itu. Kemudian juga lakukan perawatan kulit yang sesuai ya, kalau memang belum ada masalah tetap ya perawatan kulit yang sesuai, supaya nggak muncul masalah tadi ya, pembersihan yang tepat, pakai krim malam ya, kemudian pakai pelembab dan sebagainya. Itu tadi tabir surya sudah ya. Nah kemudian juga jangan lupa olahraga, lifestyle-nya ya, tidak merokok ya, tidak minum alkohol, menghindari lingkungan yang penuh polusi mungkin ya, cari lingkungan yang jadi bersih, sehat ya. Kemudian juga konsumsi air putih yang cukup ya, tidur cukup, itu sangat berpengaruh terhadap kulit. Kemudian
jangan lupa juga selalu berdoa dan jangan lupa konsumsi antioksidan ya di dalam untuk membuat kulit kita tetap sehat, tetap cerah, dan juga untuk menjaga imunitas tubuh supaya supaya lebih tahan terhadap berbagai macam penyakit yang mungkin sedang banyak di luaran. Itu sih dari saya. Dan juga jangan lupa kalau ada masalah kulit konsultasikan ke dokter yang tepat ya, tentunya ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Terima kasih, mungkin itu Bu Emi, terima kasih sudah support. Saya juga ya. ucapin ini dok, selamat ulang tahun untuk Surabaya Skin Center ya dok. Saya lupa ada. Iya ya, terima kasih, ada hadiah Bu Emi, lupa saya. Ada gift ya, nanti akan kita pilih ya. Nanti diumumkan lewat IG-nya Surabaya Skin Center. Ya, nanti ada 4, saya lupa nih. Ada 4 gift dari PT Masta ya. Dari 2 dari PT Masta, nanti 2 dari Surabaya Skin Center. Harapannya sih lebih banyak ini gift-nya. Nah, nanti kalau ada kesempatan lagi mungkin ya kita bisa kolaborasi lagi nih, nanti lebih banyak hadiahnya ya. Nanti kita pilih ya Bu Emil ya. Oke dok. Ya, mungkin saya akhiri sekarang untuk acara live kita di pagi ini, hari Sabtu tanggal 28 November 2020 bersama PT Masta Pharma, bersama Ibu Emiliana Puah mewakili PT Masta, dan saya dari Surabaya Skin Center. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, semoga acara kali ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata perkataan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Stay healthy, stay safe ya. Stay negatif ya dok. Stay positif ya. Yuk, bye.